lagi malam minggu produktif bersama temen aku Cira, anak FKUI. Kali ini kita kembali lagi ke ngobrol santai lah sambil bedah kampus Universitas Indonesia. Apa kabar Cira? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana, nggak ganggu malam minggunya kan? Enggak apa-apa. Mungkin lebih enaknya kamu perkenalan terus asal kamu dari mana, terus status kamu sekarang sebagai apa? Monggo silakan. Oh ya bentar ya, aku izin gede info. Oke, kenalin, namaku Mucika Fikri. Biasa dipanggilnya Cira. Aku mahasiswi S1 FKUI, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, angkatan 2019. Aku asalnya dari Kota Kendari. Sebelumnya bersekolah di SMA Negeri 1 Kendari. Terus gimana lagi? Itu aja. Oke, nggak apa-apa sih. Iya. Terus kita mulai dari awal, dalam artian dari awal alasan kenapa masuk UI. Terus gimana sih proses kamu masuk UI dan akhirnya tujuan kamu masuk UI apa gitu loh. Kan ini dari Kendari ke Jakarta kan jauh gitu ya. Oke, jadi tujuan aku masuk UI itu sebenarnya ada dua ya. Ada internal sama eksternal. Kalau internal itu yang pertama karena aku suka biologi, aku suka ilmu kesehatan, aku suka hal yang berbau tentang bedah tubuh manusia. Pokoknya semua mekanisme yang terjadi sama tubuh manusia itu aku suka banget, aku penasaran, dan menjadi mahasiswa kedokteran itu adalah salah satu wadah aku gitu untuk menyalurkan minat aku terhadap ilmu kesehatan gitu. Terus itu yang internalnya. Nah kalau misalnya yang eksternal, itu yang pertama karena riwayat ini sih, background keluarga aku punya adik yang dia tuh ada kondisi medis gitu. Dia butuh perawatan medis tapi kayak lambat gitu loh untuk didiagnosisnya. Akhirnya sampai sekarang tuh berpengaruh gitu sama motoriknya, berpengaruh sama kualitas hidupnya dia. Dimana anak-anak yang usianya seharusnya sekarang udah bisa gini, dia tuh masih belum gitu. Dan itu sangat disayangkan kan. Nah dari situ jadi termotivasi kesehatan gitu, biar orang-orang di sekitar aku kayak dia tuh bisa dihindari untuk menjadi sakit, atau bisa aku bisa memberikan tindakan, aku bisa memberikan pertolongan atau tindakan pertama gitu. Itu untuk tujuannya sih, tujuan aku masuk UI. Terus kalau untuk apa lagi ya tadi? Alasannya mungkin kenapa milih UI? Alasan kenapa milih UI yang pertama karena banyakan dari cutting aku, dari SMA aku tuh maksudnya di UI gitu. Terus kayak paguyuban di UI itu lebih kerasa gitu loh kekeluargaannya. Itu yang pertama sih. Terus yang lainnya tuh yang jadi penilaian aku kenapa harus UI. UI itu kemarin universitas nomor 1 kan, terbaik. Ya udah pengen. Dan ternyata fun fact-nya, aku tuh tahu UI udah dari SMP. Aku juga kan dari SMP udah pengen masuk jadi mahasiswa kedokteran ya. Aku juga baca-baca nih sejarah. Nah, FKUI itu universitas pertama gitu yang mempelopori berdirinya universitas lain. Dia tuh fakultas pertama di Universitas Indonesia, sekaligus yang mempelopori berdirinya universitas lain di Indonesia. Itu alasannya kenapa harus UI. Terus apa yang pengen aku capai selama berkuliah di sini? Itu yang pertama, tentu saja aku pengen jadi
manusia yang berkualitas, yang bermoral. Terus aku pengen jadi orang yang berguna buat orang lain, karena itu adalah tujuan hidup aku gitu. Terus yang kedua, aku pengen sukses dalam artian di sini aku bisa mencapai beberapa hal atau target yang aku tetapkan ke diri aku secara personal. Misalnya aku kan ceritanya pengen jadi dokter. Nah, melalui di UI ini mengenyam dan menimba ilmu di FKUI itu, aku berharap aku bisa sampai akhir dan bisa menjadi seorang dokter di kemudian hari gitu. Itu sih kalau dari aku. Berarti alasan eksternal tadi ya yang mendorong kamu akhirnya milih di FKUI di jurusan kedokteran. Iya, ya? Eksternal dan internal. Terus kita langsung loncat nih ke masa perkuliahannya. Kita tahu kan kamu udah jalanin ya kurang lebih 1 tahun lebih lah ya perkuliahan. Ada nggak susah senangnya di fakultas kedokteran? Apa lebih banyak senangnya, apa lebih banyak prihatinnya, apa lebih banyak stresnya mungkin? Dari kamu gimana? Kalau mau cerita mengenai FKUI, tentu saja semua hal itu kan pasti ada suka dan dukanya ya. Tapi kalau mau dibandingkan, kalau mau dilihat sebenarnya di FKUI itu lebih banyak sukanya sih daripada dukanya. Kalau dukanya tuh paling stres ya, karena beban belajar itu tinggi banget. Tugas tuh banyak, tapi lebih banyak atau lebih tinggi tekanan atau tuntutan untuk belajar, untuk selalu belajar. Soalnya tuh kan ujiannya tiap 2 minggu gitu ya kita ujiannya. Jadi kayak emang gak ada celah, harus belajar, dan materinya itu banyak banget gitu. Jadi itu mungkin dukanya. Terus kalau sukanya tuh yang tadi yang lebih banyak kan ya. Yang pertama, teman-teman tuh se-Indonesia gitu. Jadi aku bisa pertama bukan cuma sekedar berteman, tapi aku juga bisa saling bertukar kebudayaan nih, saling tahu. Jadi secara nggak langsung aku explore tentang budaya-budaya di Indonesia kayak gimana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku bisa mengembangkan diri dengan berbagai karakter teman-temanku yang ada di FKU itu kayak gimana. Aku juga bisa aku bisa banyak belajar juga dari mereka beberapa hal yang selama ini aku nggak tahu. Terus yang ketiga, teman-temanku tuh pintar-pintar banget, jadi aku bisa mengambil ilmu dari mereka. Aku juga bisa ikut belajar bareng gitu ya, sambil belajar sambil menambah kedekatan juga lah ya. Terus pokoknya di FKU itu benar-benar asik banget sih, dari segi belajarnya, dari segi teman-temannya, dosen-dosennya pun yang ngajarin kita itu asik-asik semua. Itu baik-baik semua, ngejelasinnya benar-benar sejelas itu, dan nggak galak-galak sih. Kalau mengenai apa lagi ya? Kalau mengenai UI-nya sendiri, sebenarnya aku kan paling ngerasainnya waktu pas awal jadi maba doang ya. Nah, yang maba tuh aku kurang lebih sekitar 1 bulan lebih ikut kayak kegiatan awal tingkat univ. Nah, di situ tuh mungkin aku tuh banyak kenal dengan teman-teman yang dari fakultas lain gitu loh, yang gak cuma anak kedokteran doang. Jadi temanku tuh banyak gitu, bukan gak banyak juga sih, tapi maksudnya at least ada lah ya. Kalau aku ke fakultas lain, aku ada teman gitu. Jadi aku bisa nambah lebih banyak koneksi lagi. Terus asik juga kegiatan maba di tingkat universitas itu gitu. Banyak banget event-eventnya. Itu sih kalau dari aku. Menarik ya. Terus apa ya? Mungkin kamu nih udah menjalanin kurang lebih 1 tahun lebih perkuliahan. Kamu itu kan pasti udah ada gambaran ya mengenai kedepannya, mungkin
mungkin kamu udah, apakah udah menemukan apa ya, menemukan kayak organisasi atau jurusan yang mungkin sefrekuensi dengan hobimu atau dengan jurusanmu. Nah, kamu itu gimana sekarang? Kondisinya gimana sekarang? Udah menemuin kah? Apakah FK itu terlalu sibuk untuk komunitas, atau kembali lagi ke diri masing-masing, bagaimana cara memanajemen waktu sehingga yang eksternal tadi, dari eksternal tadi dalam artian ke organisasi tadi, kamu bisa join tuh di sana tuh, kamu bisa ikut organisasi, kamu bisa ikut komunitas yang mungkin sejalan, sefrekuensi sama kamu itu. Kamu gimana sekarang? Kalau dari kamu gimana sekarang? Kalau dari aku sebenarnya, kalau aku pribadi nih ya, sekarang aku nggak ada ikut, bukan nggak ada sih, tapi belum ikut badan kepanitiaan atau organisasi yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Soalnya aku kemarin telat daftar, jadi rencananya mau daftar akhir semester ini, itu baru dibuka lagi, rencananya baru mau daftar. Tapi sekarang aku ikut beberapa organisasi dan kepanitiaan juga, tergabung juga. Yang aku ikut organisasi yang paguyuban itu, aku juga ambil peran di situ. Sekarang lagi sibuk jadi PJ untuk acara yang event yang bakal diadain sama paguyuban aku. Terus aku juga gabung ke satu komunitas literasi anak. Di situ aku ngambil bagian jadi copywriter gitu. Kalau mau dibilang sibuk, emang sih FK manapun itu pasti sibuk kan. Itu yang tadi tugasnya, beban belajarnya. Tapi sebenarnya kembali ke diri masing-masing lagi sih, gimana dia bisa manajemen waktunya. Sebenarnya kalau menurut aku pribadi, waktu yang luang selama aku berkuliah sejauh ini itu sebenarnya sudah lebih dari cukup sih. Sudah lebih dari cukup, jadi bisa lah ya kalau misalnya kita mau organisasi sekitar 2 gitu, atau misalnya mau ikut kepanitiaan, seharusnya kita bisa lakukan itu, maksudnya visible untuk dilakukan. Kalau aku mau melihat beberapa contoh nyata teman-teman aku yang seangkatan, itu banyak kok yang ikut 2, bahkan ada yang 3 gitu, organisasi atau kepanitiaan yang emang sih masih dibawahi oleh Fakultas Kedokteran UI. Tapi kalau aku lihat jadwal atau kegiatan di badan-badan yang mereka ikut itu lumayan cukup padat sih, dan mereka juga cukup aktif di dalamnya. Jadi kalau menurut aku itu kembali ke personal masing-masing sih, gimana cara mereka membagi waktunya. Karena dari apa yang aku rasain jadi mahasiswa FKUI, sebenarnya waktu yang di luar waktu belajar yang ada itu sebenarnya udah cukup gitu, udah lebih dari cukup untuk kita bisa pergunakan untuk belajar mandiri, untuk ikut kegiatan-kegiatan lain yang bisa membangun gitu, membangun kita gitu, kayak misalnya ikut yang kayak kepanitiaan tadi itu. Sebenarnya itu udah cukup sih waktu yang diberikan. Intinya sih yang apa tadi dikatain itu, bahwa anak-anak kedokteran itu sibuk banget sampai nggak bisa punya waktu untuk komunitas atau untuk organisasi, itu salah. Karena faktanya semua tuh hampir punya komunitas yang diikuti dan organisasi yang diikuti gitu. Terus seberapa penting sih organisasi untuk Fakultas Kedokteran? Mungkin dari kamu. Menurut aku itu cukup penting sih. Nggak cuma mahasiswa atau mahasiswi kedokteran aja, bahkan dari fakultas lain, anak-anak fakultas dan jurusan lain juga tuh emang butuh gitu organisasi, kepanitiaan, untuk tujuannya membangun kualitas diri gitu, menambah wawasan, memperkuat interpersonal dengan orang lain gitu kan. Itu sih kalau menurut aku penting ya? cukup penting, apalagi kan kalau misalnya seorang dokter kan di kemudian hari tentu saja yang pertama butuh banyak relasi juga kan. Terus di dalam lingkup rumah sakit atau dalam lingkup kerja, kita kan juga nanti akan ada bentuk tim gitu kan.
nggak cuma dokternya doang yang kerja, pasti kan ada nakes yang lain, suster, perawat, segala macamnya. Dan kita kan di situ bentuknya kerja tim. Jadi apa yang terjadi di organisasi yang diikuti oleh aku dan teman-teman aku sekarang itu sebenarnya adalah salah satu bentuk latihan gitu, biar kedepannya kita tuh lebih mudah dalam menghadapi kerjanya gitu, kerja nyatanya gitu loh di lapangan. Penting ya berarti ya organisasi untuk fakultas kedokteran. Mungkin terakhir nih Cir, terakhir buat yang nonton, mungkin teman-teman yang lagi nyari jurusan, lagi bingung, terus teman-teman yang mungkin ada yang lagi bimbel mungkin untuk mengejar ke fakultas kedokteran itu, fakultas kedokteran UI itu ada nggak tips dari kamu, mungkin cara tips lulus lah gitu, terus tips belajarnya gimana sih, manajemennya gimana sih gitu. Kalau dari kamu gimana, ada nggak? Ini tips trik biar mereka lulus gitu ya? Iya, terus di univ manapun. Mungkin khusus ke UI mungkin ya, ke fakultas kedokteran. Khusus ke UI. Terus sekalian UI. Terus kalian terakhir pesan-pesan buat penonton, pesan buat iya gitulah, coba dari kamu. Kalau menurut aku tips trik biar bisa masuk ke FKUI, yang pertama kalau misalnya ini kan kita lihat dari ini kan jalur masuknya dulu, ada SN, ada SB, ada SIMAK. Nah kalau misalnya SN tuh dari apa yang aku tahu tiap tahun tuh semakin turun gitu kan kuota atau jumlahnya. Jadi buat teman-teman yang mau atau udah pengen banget nih masuk ke FKUI, sebaiknya jangan bergantung ke SN sih kalau menurut aku, walaupun mungkin nilainya bisa dibilang bagus, tapi alangkah lebih baiknya jika prepare gitu, mempersiapkan alternatif lain gitu. Nah bisa mungkin sekarang tuh buat adik-adik yang kelas 9 atau kelas 8 atau bahkan kelas 7 itu udah bisa banget mulai dari sekarang itu latihan soal, udah soal. Soalnya aku juga dulu gitu, walaupun aku masuk FKUI keterimanya jalur SNM, tapi aku udah punya buku SB dari kelas 11 akhir, aku udah punya bukunya, aku udah belajar bedah soal dari kelas 11 akhir gitu. Nah itu sih, pertama latihan soal terus, jangan tergantung sama SN gitu. Terus apa lagi ya, yang kedua tuh kan ada jalur SB kan, ada jalur SIMAK juga. Nah mungkin buat teman-teman tuh jangan terlalu menggantungkan diri ke SNM, soalnya kan tiap tahun jumlah atau kuotanya tuh semakin menurun. Jadi saran aku jangan taruh harapan kalian di SN, tapi lebih kepada yang dua ini, yang SIMAK sama SBM. Nah tentu saja cara kalian apa yang harus kalian persiapkan itu belajar sedini mungkin yang kalau yang sekarang udah kelas 12 bisa mulai belajar bedah soal dari sekarang, yang kelas 10, 11 juga udah bisa kok mulai dari sekarang cicil, karena kalau emang niat, emang mau, itu harus mengeluarkan effort yang lebih gitu. Nah apalagi ya, terus selain itu mungkin kalian juga harus ini sih, kenali dan pahami potensi diri kalian, pahami kemauan. Emang kalian semau itu nggak sih ke jurusan ini gitu. Soalnya kalau emang kalian mau, kalian niat kuat, pasti kalian juga kan melakukan usaha yang lebih gitu kan. Kalau usahanya lebih, kalian ya gampang lah ya untuk masuk ke FKUI-nya gitu sih. Terus jangan lupa doa juga, doa tuh penting banget, minta doa orang tua. Terus jangan merasa tinggi hati dulu, jangan merasa karena kamu hebat jadi kamu nggak persiapkan diri, karena yang daftar FKUI itu bukan cuma kamu sendiri gitu kan, banyak pesaingmu tuh banyak yang gila-gilaan belajar gitu, yang bahkan sampai masang target tidurnya semalam cuma berapa, belajarnya itu lebih banyak gitu kan. Nah itu sih
Kalau dari aku cukup sih kayaknya kayak gitu doang. Oke, berarti intinya buat buat apa buat dapat bangku di FKUI itu harus ngeluarin effort yang lebih ya. Effortnya tuh emang harus lebih banget, Oke. apalagi buat anak simak sama yang SD itu benar-benar gila-gilaan banget sih. Tapi jangan sedih, soalnya kalau udah masuk ke FKUI semua itu terbayarkan kok. Itu aja, Cien. Apa ada tambahan lagi mungkin? Kalau menurut aku itu aja sih. Itu aja ya. Mungkin Iya. sekian bedah kampus kali ini. Nantikan bedah kampus lainnya mungkin. Next lagi kampus apa mungkin bisa komen di bawah. Terima kasih. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subrek. Subscribe.